rata-rata pengusaha UMKM yang saya kenal tuh, Pak, dari awal tahun itu mengeluh omsetnya tuh turun. Nah, pada pembukaan awal Januari kayak gitu biasanya naik kan. Tapi ya menurut saya ini imbas dari pandemi masih. Pandemi itu kan terjadi apa ya, resesi kan. Jadi 2 semester itu ekonomi turun, pertumbuhan negatif. Pabrik-pabrik tutup, kemana-mana, transportasi stop semua kan. Nah, itu tuh ibarat turun itu seakan-akan naik di 2022, 2023 itu kayak semacam lentingan bola. Jadi mendat kayak gini, kemudian turun lagi 2024, 2025 itu kemudian turun. Lah, karena uang yang beredar itu masih dikit. Lihat aja pabrik-pabrik itu di Cikarang kan baru tutup nih, 3 pabrik nih. Ya, kan sebelumnya gelombang apa? Konveksi yang turun. Sekarang elektronik itu turun. Ya karena permintaan turun, daya beli masyarakat itu global turun. Apalagi uang yang beredar di kelas menengah bawah itu sangat sedikit, makanya kelas menengah itu turun. Makin banyak turun ke kelas menengah rentan turun ke hampir miskin, begitu. Ya, penyebabnya tadi pandemi itu masih terasa, tapi seakan-akan itu ekonomi baik-baik saja, tentunya tidak. Ya karena utang banyak. Lah sekarang tuh membayar bunga utang aja 2024 itu kita bayar utang itu 497 triliun. Itu bunga utangnya. Kalau sama total utangnya itu kira-kira 60% dari pendapatan pajak. Pajak Indonesia itu kan kira-kira dapat hampir 2000 triliun. Dan bayar bunga utang sama pokoknya itu kita itu sudah sekitar 1000-an triliun. Itu baru bayar utang sama bunga kayak gitu. Ya memang rasio utang terhadap PDB masih sesuai undang-undang di bawah 50%. Ya jumlah utang kita gitu loh ya. Masih di bawah 50%. Bahkan sekarang itu kita jumlah utangnya hanya 40% PDB. Tetapi rasionya itu nggak cuma dibandingkan PDB. Tapi PDB itu produk domestik bruto, itu agregat ekonomi nasional. Ya, tetapi harusnya dihitung diperbandingkan dengan total perolehan dari pajak. Nah nanti kan akhirnya pajak yang digenjot, sedangkan daya beli menurun, tambah susah lagi. Nah sedangkan kalau pabrik merumahkan karyawan, pengangguran bertambah, ya kan? Terus kalau ekonomi turun kayak gini, pabrik pun nggak bisa naik kan, pasti merumahkan karyawan. Lah jumlah pengangguran yang bertambah akan membuat beban lagi di APBN. Muter-muter terus kayak gitu. Nah sekarang aja kalau dibandingkan yang dikorupsi, kalau APBN kita itu kan kisaran 3.100-an triliun. Nah yang dikorupsi aja dari PT Timah kemarin aja udah 300 triliun. Dari APBN kita aja yang 3.100 triliun. Nah, yang dikorupsi aja itu sekitar 300 PT Timah. Belum sama yang oplosan Pertamina Pertamax ini. Itu kisaran itu kalau per tahun itu kita dirugikan, negara itu dirugikan hampir 200 triliun, berarti total 5 tahun itu kita dirugikan negara itu kisaran sampai 1000 triliun. Nah, bayangkan aja korupsinya segitu. Lah, duitnya itu dikeretin semuanya lah. Nggak tahu, kalau dibilang Indonesia mau gelap ya tergantung niat pemerintah, apakah Danantara nanti berfungsi baik apa tidak. Ya mudah-mudahan aja.